Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita belajar firman Tuhan lagi, dan saya berharap tentunya kita tidak menjadi bosan, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu Tuhan. Sungguh berguna dalam kehidupan kami, berguna juga dalam pola pikir kami Tuhan, supaya kami mempunyai pola pikir kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mampukan kami untuk kami memahami, kami mengerti, dan kami melakukan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-6. Dengan perikop di sini, khotbah di bukit. Bunyinya demikian Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu lapar dan haus. Ya. Kalau kamu lapar, makan. Kalau kamu haus, minum. Ya, katanya begitu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikopnya adalah khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para pengikut-pengikutnya. Ya, setelah dia mengajar, dia menyembuhkan banyak orang, lalu dia di ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada mereka. Khotbah di bukit ini menurut saya adalah lebih mengarah kepada kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah yang artinya adalah lebih ke praktikal hidup, karakter, kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, ya. Berbahagialah orang yang lapar. Lapar apa? Ya, kita akan bisa menjawab, lapar akan firman Tuhan. Ya, yang haus apa? Haus akan firman Tuhan. Kalau kita membaca, ya, lapar firman Tuhan, apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menampik atau kita tidak bisa memungkiri, ya, dalam kehidupan kita membutuhkan satu pribadi yang terus menerus dan selalu ada dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan akan Allah. Berbahagialah orang yang lapar. Ternyata ada banyak orang yang lapar kebahagiaan. Lapar itu suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Secara lapar apa? Lapar materi. Lapar materi, apakah itu bisa memuaskan? Ya. Dikatakan karena mereka akan dipuaskan. Apakah itu akan memuaskan? Sebanyak apa materi yang kita punyai itu tidak menjamin akan memuaskan diri kita. Suatu kebutuhan yang ada primer, sekunder, mewah. Kebutuhan apa itu? Tergantung masing-masing kita menyikapinya. Dikatakan Injil adalah kabar baik. Kabar baik yang mana? Pada saat orang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Pada saat orang merasa keinginannya merasa dipuaskan, belum terpuaskan. Ya, Injil adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik untuk siapa? Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Waktu kita melihat diri kita adalah manusia yang berdosa, yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran. Di dalam Roma, upah dosa adalah maut. Ya. Nah, maut inilah, dosa inilah yang harus kita selesaikan, yang harus terselesaikan dalam hidup kita. Siapa yang bisa menyelesaikan ini?
tidak ada lain, adalah Yesus Kristus. Dosa akan membelenggu kita, dosa akan mengikat kita, sehingga kita tidak menjadi tenang, kita tidak lagi menjadi bahagia. Karena dosa ini selalu menghantui hidup kita kalau kita tidak membereskannya dengan Tuhan. Ya. Setiap orang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya, membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni segala dosa-dosa mereka. Dan Injil itulah menjadi kabar baik bagi orang berdosa, termasuk saya. Amin Bapak Ibu. Ya. Tawaran dunia selalu memberikan tawaran yang menyenangkan, ya. Kenyamanan, kenikmatan, tetapi hanya sesaat. Tetapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jiwa kita terselamatkan. Damai sejahtera kita peroleh. Ketenangan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang harus kita kerjakan? Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita bisa menemukan, kita bisa mempunyai jawaban untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu lapar dan haus. Apa yang harus kita benahi? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang 2. Ayat kedua maksud saya Bapak Ibu ya. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang kita benahi? Pola pikir kita, mindset kita, supaya tidak keliru. Pola pikir kita, ya. Seberapa banyak yang kita miliki, seberapa banyak kenikmatan yang sudah kita lakukan, belum tentu itu menjawab akan lapar dan haus kita. Tetapi mindset kita mulai berubah. Ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam menyikapi masalah, dalam menyikapi segala problem kehidupan ini, yaitu Yesus yang merupakan segala-galanya dalam kehidupannya. Satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya yang memberikan kelepasan, yang memberikan rasa haus, rasa lapar itu, memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita. Sukacita Dia berikan kepada kita, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Pembaharuan budi, ya. Pola pikir inilah yang akan mendeteksi, istilahnya mendeteksi pola pikir kita. Benar enggak? Ya, apakah selama ini lapar dan haus aku ini karena kebutuhan kedaginganku, atau roh aku? Kita mulai merenungkan, kita mulai berpikir nih, ya. Lalu kita menemukan rasa lapar dan haus itu ternyata kita temukan kalau kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan dalam diri kita. Hanya Yesus satu-satunya. Hanya Dia sajalah yang bisa mengisi rasa haus kita, rasa lapar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga belajar dan kita bersama-sama belajar dalam firman Tuhan, supaya apa yang kita pelajari ini membuka mata hati kita, memperbarui pola pikir kita yang selama ini kurang benar menjadi benar. Hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada kita. Itu yang akan menuntun kita. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan tangan Tuhan yang penuh kuasa membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk memperbarui mindset kita, bahwa lapar dan haus kita dapati hanya di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata pemazmur mengatakan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian
akan melakukannya bersama-sama dengan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sehingga rasa haus dan lapar itu akan terpenuhi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak neko-neko lagi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyadari sesungguhnya dalam kehidupan kami ini terkadang kami merasa ada kekosongan ruang dalam hati kami. Ada ruang yang kosong sehingga kami menjadi lapar, kami menjadi haus. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, kekosongan itu kami izinkan Engkau untuk bertahta. Engkau untuk tinggal Tuhan dalam hati kami yang paling dalam, yang terutama dalam kehidupan kami. Kami undang Engkau Tuhan, supaya kami merasakan damai sejahtera sukacita, supaya kami merasakan ketenangan, supaya kami tidak haus lagi, tidak lapar lagi akan kedagingan, karena Engkau penuhi dengan sukacita-Mu, Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kepuasan dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terus tinggallah dalam hidup kami, terus bekerjalah, terus bergeraklah memenuhi segala kebutuhan kami dengan apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Dan kami percaya Tuhan Yesus hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Biarlah kita tidak haus lagi, kita tidak lapar lagi seperti orang yang mencari air di sumur itu ya, karena Tuhan sudah memberikan rasa haus kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan.